Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian tidak bebas. Kejadian tidak bebas adalah suatu peristiwa atau dua peristiwa yang dikatakan tidak bebas atau dependen jika suatu peristiwa atau kejadian satu dipengaruhi oleh kejadian lain. Kejadian tidak bebas atau probabilitas tidak bebas dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama probabilitas marginal, yang kedua probabilitas bersama, dan yang ketiga probabilitas bersyarat. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang probabilitas marginal dulu. Probabilitas marginal atau bisa disebut probabilitas tunggal adalah probabilitas terjadinya hanya satu kejadian. Secara matematis, probabilitas marginal dapat dinyatakan P kurung dalam kurung E, atau bisa dibaca probabilitas terjadinya peristiwa. Jika kejadian E dan F merupakan kejadian yang tidak bebas atau E terlebih dahulu, maka penulisannya P dalam kurung F garis tegak lurus E. Dibacanya yaitu P kejadian F dengan syarat kejadian E terlebih dahulu. Jadi kejadian ini itu terjadi lebih dahulu. Lalu yang kedua probabilitas bersama. Itu probabilitas yang terjadi satu peristiwa atau lebih pada waktu yang sama. Kejadian itu dalam waktu yang sama dua peristiwa lebih. Namun kebetulan kejadian E dan F merupakan kejadian yang bersifat non-mutual inklusif, maka definisinya P dalam kurung tulisan F sama dengan P dalam kurung ditambah P dalam kurung F dikurangi P dalam kurung E gabungan F dengan P dalam kurung E tulisan F sama dengan 0. Dan dalam hukum perkalian, suatu kejadian E dan F merupakan dua kejadian yang tidak bebas secara statistik, sehingga berdasarkan hukum perkalian maka P dalam kurung E tulisan F maka P tulisan F sama dengan P dalam kurung E bersikap lurus dan bisa dibaca probabilitas suatu kejadian E dengan syarat kejadian F terjadi terlebih dahulu. Lalu beberapa soal bisa dilihat untuk dibaca di layar, dan kita akan membacakan detail karena durasi yang panjang, maka disini langsung cara mengerjakannya, yaitu P dalam kurung pramuka sama dengan P dalam kurung pramuka ditambah P dalam kurung PMR dikurangi P pramuka gabungan PMR. Di sini P-nya itu kan probabilitas, jadi langsung cara pengerjaannya 150 per 250. 150 itu dari mana? Dari survei jumlah ke siswa yang mengikuti pramuka, lalu ditambah 175 per 350. 175 itu dari mana? 175 itu dari survei jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR dikurangi 50 per 250. Lalu kita tanya-tanya 50-nya dari mana? 50-nya itu setelah diteliti mereka melakukan survei. Jadi di sini di dalam soal ini mereka melakukan survei itu dua kali. Yang kedua kalinya dikatakan survei itu 50 itu dari jumlah siswa yang mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Jadi dikalikan itu hubungannya itu. Nah, cara pengerjaannya lalu 0,6 itu dari mana? 0,6 itu dari 150 dibagi 250, hasilnya 0,6 ditambah 0,7. 0,7 itu hasil dari 175 per 250. Lalu dijumlah hasilnya 1,3 dan dikurangi 0,2. 0,2 itu dari 50 dibagi 250 yang hasilnya
yang mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah 1,1. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya merupakan sebuah kejadian dalam ruang. Contoh S, bila diketahui kejadian lain F telah terjadi, disebut probabilitas bersyarat atau conditional probability, dan yang dinotifikasikan dalam bentuk P dalam kurung E garis tegak lurus F, atau bisa dikatakan atau bisa disebutkan bahwa atau bisa dibaca bahwa probabilitas terjadinya E bila kejadian F telah terjadi, sama dengan yang tadi ya, cara baca kurang lebih seperti itu. Suatu kejadian dapat bergantung pada terjadi atau tidaknya suatu kejadian lain. Untuk kejadian yang bergantung pada kejadian lain, nilai peluangnya dicari dengan menggunakan peluang bersyarat. Lalu kalian bisa lihat di gambar, diasumsikan bahwa ruang contoh S mempunyai N kejadian, yaitu dimana kejadian E mempunyai M, dan kejadian dalam kurung E irisan F mempunyai K elemen dalam kurung K lebih kecil sama dengan N. Lalu menggunakan prinsip umum probabilitas, rumusnya itu P dalam kurung F sama dengan N per N, dan P dalam kurung E irisan F sama dengan K per N. Menentukan probabilitas bersyarat kejadian E jika kejadian F telah diketahui, yaitu P dalam kurung E garis tegak lurus F saat F terjadi. Hanya M elemen yang ada di dalam kejadian F, dan terdapat K elemen di kejadian E karena P dalam kurung E irisan F mempunyai K elemen. Maka bisa ditulis rumusnya, yaitu sebagai berikut: P dalam kurung E garis tegak lurus F sama dengan K M. Mohon maaf ya karena agak panjang kalau menyebutkan probabilitas E terjadi jika kejadian peristiwa F telah terjadi. Jadi saya menyebutkannya E garis tegak lurus F aja untuk meluruskan kesalahpahaman ini ya teman-teman. Lalu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan N, maka P E garis tegak lurus F sama dengan K per N bagi M per N. Lalu substitusikan bentuk ini pada persamaan yang pada substitusi yang awal atau rumus yang awal yang P per E garis tegak lurus F sama dengan K per M itu, sehingga P dalam kurung E garis tegak lurus F sama dengan P dalam kurung E irisan F per P dalam kurung F sama dengan untuk P dalam kurung F lebih besar dari 0. Lalu kita langsung ke latihan soal, karena ada latihan soal juga biar agak ngerti lah ya kalian. Contohnya itu bisa dilihat di layar dan dibaca, karena kalau saya baca agak kepanjangan biar tidak bisa dilihat di layar oleh teman-teman, agar kalau saya bacakan nanti durasinya bisa lebih lama. Yaitu langsung ke jawab saja. Kan ditanyakan yang pertama, yaitu berapakah probabilitas kereta berangkat tepat waktu bila diketahui bahwa kereta api Argo Parahyangan sampai tujuan sesuai jadwal. Langsung jawab. P dalam kurung W garis tegak lurus C sama dengan P dalam kurung W irisan S per P dalam kurung W irisan J per P dalam kurung J sama dengan 0,60 itu dari mana? Kan dari P dalam kurung W irisan J itu
yaitu probabilitas perjalanan kereta api yang berangkat tepat waktu dan sampai tujuan sesuai jadwal, per P dalam kurung J. P dalam kurung J itu perjalanan kereta api Argo Parahyangan sampai menuju tempat tujuan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau yang P, W, irisan J itu jadi kayak probabilitas perjalanan kereta apinya gitu. Kalau yang P, J itu si kereta api Argo Parahyangannya. Kan yang lihat dari soal lagi, P, W, irisan J itu kan 0,60 ya. Lalu P dalam kurung J nya itu 0,80. Sebenarnya gampang sih, kayak langsung tinggal caranya itu 0,60 dibagi 0,80, hasilnya 0,75. Lalu yang kedua ditanyakan berapakah probabilitas kereta api Argo Parahyangan sampai tujuan sesuai jadwal jika diketahui kereta api berangkat tepat waktu. Caranya itu P dalam kurung J garis tegak lurus W sama dengan P dalam kurung J irisan W per P dalam kurung W. P dalam kurung J irisan W sebenarnya hampir sama dengan P dalam kurung W irisan J yang sama di atas. Jadi langsung saja angkanya itu 0,60 per P dalam kurung W. Kan dilihat di soal yang P dalam kurung W itu kan probabilitas perjalanan kereta api Argo Parahyangan yang berangkat tepat waktu. Itu dilihat dari soalnya itu 0,95. Jadi tinggal langsung 0,60 dibagi saja 0,95, jadi hasilnya 0,63. Seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi kejadian bebas. Kejadian bebas yaitu dua peristiwa atau lebih yang dikatakan bebas atau dependen jika kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Probabilitas dari kejadian bebas ini dapat dibedakan jadi 3, yaitu probabilitas marginal, probabilitas bersama, dan probabilitas bersyarat, yang hampir sama dengan kejadian tidak bebas yang tadi saya di awal jelaskan. Jadi hampir sama, kejadian bebas juga meliputi ada 3 jenis. Yang pertama, probabilitas marginal. Probabilitas marginal yaitu probabilitas yang terjadi saat satu kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kejadian yang lain. Secara matematis, probabilitas marginal dirumuskan sebagai P dalam kurung E atau sama dengan probabilitas terjadinya peristiwa, dan P dalam kurung F dibaca probabilitas terjadinya peristiwa F. Namun, kedua peristiwa ini tidak memiliki hubungan dan tidak saling mempengaruhi kejadian yang lainnya. Kejadian ini bersifat bebas secara statistik. Yang kedua, probabilitas bersama. Probabilitas yaitu probabilitas dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersama-sama atau secara berurutan, yang merupakan hasil perkalian dari probabilitas marginal atau probabilitas masing-masing peristiwa. Dalam hukum perkalian, suatu kejadian E dan F merupakan dua kejadian bebas. Jadi, tidak atau terjadinya kejadian E, probabilitas peristiwa F akan sama saja. Misal, P dalam kurung E sama dengan E dalam kurung E per N sama dengan misal P dalam kurung E sama dengan N dalam kurung E per N dalam kurung S, dan P dalam kurung F sama dengan N dalam kurung F per N dalam kurung S. Bila seluruh anggota himpunan ruang. Contoh, langsung ke contoh soalnya saja. Kalian bisa lihat di layar contoh soalnya. Langsung saya jawab yang poin A. Untuk sisi gambar poin A S itu berurutan, itu P dalam kurung A1N, A dalam A1 irisan S, irisan A2 sama dengan P dalam kurung A1 dikali P dalam kurung S dikali P dalam kurung A2 sama dengan, kan saya beri contoh ya, P dalam kurung A1 itu 0,8 dan P dalam kurung S itu 0,6. Lalu kenapa yang PA2 itu 0,8? Karena kan dilihat dari PA1 nya, jadi tinggal dilihat dari jadi sama-sama itu, cuma bedanya angkanya saja. Jadi langsung saja 0,8 dikali 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,344. Yang B, muncul sisi gambar A 3 kali ya, P dalam kurung A1 irisan
A2 irisan A3 sama dengan P dalam kurung A1 dikali P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung A3. Kan dilihat dari yang cara ngitung yang poin A juga, yang kalau probabilitas A ini itu atau peristiwa A nya itu sama A, cuma beda angkanya, berarti itu sama saja angkanya. Jadi langsung saja PA1 itu dan PA2 dan PA3 itu sama saja nilainya itu 0,8 semua. Jadi tinggal 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 sama dengan hasilnya 0,512. C. Probabilitas munculnya S dalam 3 kali pelemparan, yang yaitu P dalam kurung S sama dengan P S irisan A1 irisan A2 ditambah P dalam kurung A1 irisan S irisan A2 ditambah P dalam kurung A1 irisan A2 irisan S sama dengan, jadi yang hasil yang poin A itu dimasukin ke sana, jadi yaitu yang hasil 0,384 dijumlahkan semua, 0,384 tambah 0,384 tambah 0,384 hasilnya 1000, hasilnya 1,152. Yaitu sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin banyak karena saya juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.